Bayangkan kamu hidup di tahun 2030, ketika seorang ilmuwan muda Indonesia menemukan mesin waktu. Tapi apa jadinya kalau Indonesia memiliki 273 juta penduduk? Dengan penemuan mesin waktu, kita dapat membayangkan Indonesia sebagai negara adidaya. Ini membuat kita memiliki 10% dari total penduduk dunia, sekitar 780 juta penduduk. Ilmuwan muda ini menggunakan mesin waktu untuk kembali ke 50 tahun yang lalu, untuk mengubah sejarah. Kamu penasaran apa yang dia lakukan? Dengan mengubah sejarah, Indonesia dapat mempercepat kemerdekaannya. Tapi apa konsekuensi dari perubahan ini? Kamu dapat membayangkan Indonesia sebagai pemimpin dunia, dengan teknologi canggih seperti energi terbarukan dan ekonomi yang kuat, sehingga mempengaruhi dunia dengan cara yang signifikan. Tapi saat kamu berpikir semua sudah sempurna, muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi jika mesin waktu jatuh ke tangan yang salah? Kamu penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya? Bayangkan kamu berada di tahun 2045, Soekarno dan Hatta menggunakan mesin waktu untuk mempercepat kemerdekaan Indonesia. Kamu dapat membayangkan bagaimana hebatnya suasana di Indonesia ketika memperoleh kemerdekaan lebih awal. Dengan kemerdekaan yang dipercepat, Indonesia dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Kamu bisa membayangkan. Tapi apa yang terjadi pada negara-negara lain? Bagaimana mereka akan menanggapi kemerdekaan Indonesia yang dipercepat? Indonesia akan menjadi negara adidaya dengan cepat karena memanfaatkan mesin waktu untuk mempercepat perkembangan teknologi dan ekonomi, sehingga membuat kita lebih kuat. Dengan kemerdekaan yang dipercepat, Indonesia dapat memperkuat pertahanan dan keamanan negara. Tapi, kamu dapat membayangkan bagaimana Indonesia akan berinteraksi dengan negara-negara lain, termasuk Tiongkok dan Jepang? Tapi bagaimana dengan ekonomi Indonesia? Apakah akan mengalami pertumbuhan yang pesat? Kamu penasaran apa yang akan terjadi pada masyarakat Indonesia? Apakah akan menjadi lebih makmur dan sejahtera? Dan akhirnya, kamu harus bertanya-tanya, apa yang akan terjadi pada Indonesia di masa depan? Apakah akan menjadi negara adidaya? Bayangkan kamu hidup di Indonesia tahun 2025, ketika seorang ilmuwan muda menemukan mesin waktu yang dapat membawa kita ke masa depan. Dengan mesin waktu, Indonesia bisa mempercepat kemerdekaannya. Tapi bagaimana jika negara-negara lain mengetahuinya dan merasa terancam? Kamu tahu apa yang terjadi jika Indonesia menjadi negara adidaya? Ekonomi, teknologi, dan pendidikan akan berkembang pesat. Dengan teknologi canggih, infrastruktur Indonesia akan menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Bayangkan kamu menumpang kereta api cepat. Tapi bagaimana jika teknologi ini jatuh ke tangan yang tidak bertanggung jawab? Dengan kemajuan teknologi, pendidikan di Indonesia akan sangat maju. Kamu bisa belajar dari pakar dunia. Kesehatan juga akan meningkat. Penyakit-penyakit langka bisa disembuhkan dengan teknologi terbaru. Kamu harus memikirkan dampaknya terhadap lingkungan jika teknologi terus berkembang. Kita dapat membayangkan bahwa teknologi akan membawa banyak perubahan, seperti peningkatan efisiensi energi dan transportasi, sehingga meningkatkan kualitas hidup. Dan sekarang, kita sampai pada titik di mana Indonesia siap menjadi negara adidaya. Tapi, apakah kita siap untuk menghadapi tantangan dunia? Kamu berada di tahun 2040. Indonesia telah menjadi negara adidaya. Dalam 20 tahun, Indonesia berhasil mengembangkan teknologi terbarukan dan menjadi contoh bagi dunia. Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden baru berhasil menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan standar hidup. Bagaimana ini akan memengaruhi ekonomi global? Indonesia juga menjadi pemimpin dalam bidang kedokteran, dengan penemuan obat-obatan baru dan metode pengobatan inovatif. Kamu dapat membayangkan pengaruhnya? Dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, Indonesia menjadi tuan rumah bagi berbagai konferensi internasional. Apa yang akan dibahas? Kerjasama dengan negara-negara lain akan meningkatkan perdagangan dan pertukaran ilmu pengetahuan, sehingga memperkuat hubungan internasional. Dalam beberapa tahun, Indonesia berhasil menciptakan energi terbarukan yang cukup.
Ini untuk memenuhi kebutuhan dunia, dan membuat kita semua lebih baik. Negara-negara lain mungkin akan merasa terancam dan berusaha meningkatkan kemampuan mereka sendiri. Indonesia tetap berkomitmen pada prinsip kerjasama dan mempromosikan perdamaian dunia. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Kamu dapat membayangkan bahwa ini semua hanyalah awal dari kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang akan membawa perubahan besar bagi dunia. Bayangkan kamu berdiri di tengah Jakarta tahun 2050, setelah Indonesia memiliki mesin waktu. Tapi apa jadinya kalau kamu melihat konsekuensi langsung dari penggunaan mesin waktu, kemajuan teknologi yang pesat tahun 2045? Pertanyaan menghantui, bagaimana dunia merespons Indonesia sebagai negara adidaya di tahun 2060? Jika mesin waktu jatuh ke tangan yang salah, itu bisa membawa dampak buruk, seperti perang dan konflik yang lebih besar. Indonesia akan menggunakan kekuatan barunya untuk membantu dunia dengan membagikan pengetahuan dan teknologi, sehingga meningkatkan kemajuan bersama. Dan kemudian, kamu mendengar desas-desus tentang sebuah ancaman besar yang akan menghantam dunia di tahun 2070. Kamu mungkin telah terhanyut dalam bayangan tentang kebesaran Indonesia sebagai negara adidaya, tapi jangan lupa bahwa perubahan sejarah bisa memiliki konsekuensi yang tak terduga. Skenario ini memang terdengar menarik, tetapi juga mengingatkan kita bahwa kekuasaan dan teknologi harus digunakan dengan bijak. Jadi, kamu masih penasaran dengan apa yang akan terjadi jika mesin waktu benar-benar ada? Mari kita berpikir lebih jauh tentang implikasi etis dan sosial dari sebuah penemuan yang bisa mengubah jalannya sejarah.